Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Awalan hayya bina naskuru ilallahi azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati' an najtami fi hadzal makan insyaallah mubarak. Saniyan salatan wa salaman la nansa ila an nursila nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafsin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tayyib fi hadal video ana enggal prayogi rok muntasjil mi'ah wahid wa sab'un. Sini saya akan menjelaskan tentang hadis ke-12 yang berjudul persaudaraan muslim. Baik, langsung saja saya akan membacakan hadis yang ke-12. Bismillah. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhu al-muslimi la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimi kurrabatu farrajallahu anhu bima kurrabatu min kurrabi yaumi qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaum qiyamah. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Daud wa Ahmad. Artinya hadis dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata, seorang muslim itu adalah saudara dari seorang muslim yang lainnya, dan janganlah seorang muslim itu menzolimi dan jangan pula menyakiti atau menyusahkannya. Dan barang siapa yang membutuhkan saudara muslimnya, maka Allah akan berada dalam kebutuhannya. Dan barang siapa yang mengurangi beban atau kesusahan seorang muslim, maka Allah akan mengurangi bebannya pula di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Tirmizi, Abu Dawud dan Ahmad. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang hadis ke-12 ini, yang mana dalam hadis ini banyak kosakata dan mufradat yang perlu kita ketahui. Langsung saja kita bahas dari awal. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberkahinya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-muslimu akhu al-muslimi. Seorang muslim itu adalah saudara seorang muslim yang lainnya. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Dan janganlah kamu untuk menzoliminya dan janganlah menyakiti atau menyusahkannya. Dan man kana, barang siapa, fi hajati, di dalam kebutuhannya, akhihi, membutuhkan saudaranya. Barang siapa yang dalam kebutuhannya membutuhkan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, sesungguhnya Allah akan berada pada hajatihi, keinginannya atau kebutuhannya.
Waman farroja man muslimin kurbatan, dan barang siapa yang mengurangi atau meringankan dari beban seorang muslim lainnya, kurbatan, kesusahan seorang muslim lainnya, farajallahu farajallahu anhu biha, sesungguhnya maka Allah akan mengurangi atau meringankan bagi dirinya ini kesusahan. Kurbatan min kurbi yaumil kiamah, satu kesusahan dari satu kesusahan di hari kiamat kelak. Nah, kemudian waman satara musliman satarallahu yaumal kiamah. Kemudian waman, dan barang siapa satara musliman, menutupi aib seorang muslim itu, satarahullah, maka Allah akan menutup aib yaumal kiamah, di hari kiamat. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Daud wa Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad. Nah, itu tadi penjelasan dari hadis-hadis, dari penggalan hadis yang saya bacakan tadi. Nah, mungkin langsung saja lanjut kepada pembahasan atau penjelasan hadis. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya hadis ini berhubungan atau mengajarkan tentang hak seorang muslim dengan muslim lainnya. Nah, hadis ini mengatakan tentang hubungan saudaranya dengan saudara muslimnya, yang mana dalam hadis ini dikatakan bahwasanya seorang muslim itu adalah saudaranya seorang muslim. Seorang muslim itu adalah saudara seorang muslim lainnya. Nah, telah dikatakan dalam hadis ini bahwasanya kita itu dengan muslim lainnya itu adalah saudara. Kemudian dalam hadis ini menyebutkan la yazlimuhu wa la yuslimuhu, jangan menzoliminya dan jangan pula menyakiti atau menyusahkannya. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya kita tidak boleh menzolimi atau menyakiti saudara semuslim kita, yang mana ini adalah perbuatan yang tercela. Rasulullah SAW telah berkata yang maknanya, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkannya dari satu kesusahan di hari kiamat. Karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan, maka sesuatu yang diperbuat maka akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Nah, barang siapa seorang muslim yang meringankan atau melapangkan kesusahan seorang muslim di hari kiamat kelak, yang akan mendapat pertolongan dari Allah SWT. Rasulullah SAW berkata bahwasanya Allah SWT dalam bersabda, sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Dalam hadis ini ada kata al-kurbah. Apa arti dari kurbah? Kurbah artinya kesempitan. Ialah beban berat yang mengakibatkan seseorang yang menderita dan sedih. Nah, maksudnya ialah al-kurbah ini kesusahan atau masalah atau beban dari seseorang yang bisa dibuatnya menderita atau sedih. Nah, kemudian dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya kata tanfis, at-tanfis, meringankan. Nah, maksudnya berupaya meringankan beban tersebut dari penderita. Sedangkan makna at-tafrij ialah yang berarti upaya melepaskan, yaitu dengan cara menghilangkan beban penderitaan dari penderita sehingga kesedihan dan kesusahannya sirna.
Balasan bagi yang meringankan beban orang lain ialah Allah akan meringankan kesulitannya di hari kiamat kelak. Dan balasan menghilangkan kesulitan adalah Allah akan menghilangkan kesulitannya. Seorang muslim hendaknya berupaya untuk membantu muslim lainnya. Membantu bisa dengan ilmu, harta, bimbingan, nasihat, saran yang baik, dengan tenaga, dengan pikiran, dan lain-lainnya. Seorang muslim seperti yang telah diajarkan dalam agama Islam juga hendaknya berupaya menolong dan meringankan atau menghilangkan kesusahan, kesulitan, atau penderitaan yang dialami oleh muslim lainnya. Nah, bila seseorang muslim membantu muslim lainnya dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik bagi dirinya di hari kiamat kelak, yaitu dibebaskan dari dosa-dosa dan dilepaskan dari kesulitan yang dialaminya ketika hari kiamat kelak. Oleh karena itu, semestinya seorang muslim tidak bosan dalam membantu dan menolong sesama muslim lainnya. Karena kita di dunia ini adalah makhluk sosial, yaitu membutuhkan sesama lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitan kita semua pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama ialah tentang akhlak. Nah, di sini dalam hadis ini telah dijelaskan bahwasanya tolong menolong dalam artian meringankan beban atau kesulitan dari seorang muslim lainnya itu sangatlah penting. Dalam pendidikan kita diajarkan bahwasanya sifat berjiwa sosial, dalam arti bisa berinteraksi dengan orang banyak, dalam arti bisa tolong menolong dalam kesusahan. Nah, di sini diingatkan bahwasanya barang siapa seseorang yang melakukan perbuatan baik kepada muslim lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di hari kiamat dengan meringankan beban-beban yang dialaminya ketika itu. Kemudian yang kedua, kaitan hadis ini dengan pendidikan adalah tentang iman. Mengapa saya menyebutkan dengan iman? Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, dan kita di sini sebagai pelajar atau sebagai seorang yang menuntut ilmu hendaknya beriman bahwasanya perkataan Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya yang mana Ia akan menolong seorang yang meringankan beban seorang muslim lainnya. Tidak meringankan saja, bahkan seseorang yang menjaga aib saudara muslimnya, kemudian seseorang yang meringankan beban dari seorang muslim lainnya, maka Allah akan juga membalasnya di hari kiamat kelak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kaitan hadis ini dengan pendidikan ialah dalam metode pengajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni metode penyampaian secara langsung. Yakni di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya pentingnya untuk menjaga ukhuwah atau pendekatan terhadap muslim lainnya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya saling menolong sesama muslim, kemudian saling membutuhkan sesama muslim, kemudian saling mengurangi kesusahan, kemudian saling menutup aib dari sesama muslim lainnya. Niscaya Allah SWT akan meringankan bebannya di hari kiamat dan menutup aib-aibnya di hari kiamat kelak. Nah, mungkin itu saja materi atau pembahasan pada kali ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya
Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.